Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menerangkan tentang penerapan logika dan algoritma pada suatu studi kasus. Semoga dari pembahasan ini dapat membantu kalian untuk lebih paham tentang penerapan logika dan algoritma pada suatu flowchart. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Oke, pembahasan kita kali ini tentang logika dan algoritma. Pada logika dan algoritma kali ini akan lebih pada pembahasan studi kasus dari logika dan algoritma melalui sebuah flowchart agar lebih mudah dalam pemahamannya. Materi pembahasannya kali ini ada 3, yaitu tentang logika sekuensial, logika seleksi, dan logika perulangan. Untuk metode pembahasannya, dari suatu soal akan kita analisis terlebih dahulu untuk kita peroleh penyelesaiannya. Berikut adalah latihan soal yang kita gunakan dalam penerapan logika dan algoritma. Untuk logika sekuensial, buatlah flowchart dari luas segitiga. Untuk penyelesaiannya, kita analisis terlebih dahulu yang dari mana kita tahu bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini karena pada sistem komputer angka pecahan itu tidak dapat dipahami, sehingga harus dirubah terlebih dahulu dalam bentuk desimal. Bentuk desimal dari setengah adalah 0,5. Dan di sini untuk alas dan tingginya akan kita buat berupa inputan user. Sehingga flowchartnya adalah kita mulai dari start, kemudian kita inisialisasi variabel untuk luasnya, kemudian kita inputkan alas dan tinggi. Di sini saya akan buat inputan untuk alasnya berupa angka 5 dan tingginya adalah 20. Sehingga proses untuk perhitungan luas segitiga adalah luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Untuk perhitungan manualnya adalah luas sama dengan 0,5 kali 5 kali 20. Sehingga luas yang akan kita peroleh adalah 50. Ini adalah flowchart untuk perhitungan luas segitiga. Selanjutnya, untuk logika seleksi, buatlah flowchart dari jumlah upah pegawai sebulan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Inputkan jumlah jam kerja. 2. Jumlah upah sama dengan jumlah jam kerja dikalikan upah per jam. Yang ketiga, jumlah terima sama dengan jumlah upah dikurangi pajak. Yang keempat, upah per jam sama dengan 5.000. Dan yang terakhir, jika upah lebih besar dari 1.500.000, maka dikenakan pajak sebesar 5%. Untuk penyelesaiannya, pertama kita analisis terlebih dahulu. Inisialisasi variabelnya ada 4, yaitu jumlah upah per jamnya 5.000, jumlah terima, dan pajak sebesar 5%. Karena dalam bentuk persen juga sistem komputer tidak dapat mendefinisikan, sehingga harus kita rubah terlebih dahulu dalam bentuk desimal. Bentuk desimal dari 5% adalah 0,05. Kemudian untuk inputan user sesuai dengan ketentuan yang diminta adalah jumlah jam kerja. Untuk penyelesaian dalam bentuk flowchartnya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan start, kemudian kita inisialisasi variabel jumlah upah per jam 5.000, jumlah terima, dan pajaknya. Yang kedua, untuk inputan jam kerja. Di sini contoh pertama yang akan saya ambil adalah inputannya berupa 8 jam kerja. Sehingga untuk perhitungan jumlah upah sama dengan jumlah jam kerja dikali upah per jam,
dikalikan 30. Di sini kenapa dikalikan 30? Karena di sini yang dipertanyakan adalah jumlah upah pegawai selama sebulan. Sehingga untuk mengetahui jumlah upah yang diterima adalah jumlah jam kerja 8, upah per jamnya 5.000 dikalikan 30 sehingga menghasilkan jumlah sebesar 1.200.000. Karena di sini jumlah upah lebih kecil dari 1.500.000 sehingga pajaknya sama dengan 0. Kemudian jumlah yang dapat diterima oleh pegawai adalah jumlah terimanya 1.200.000 dikurangi pajaknya 0. Yang diterima adalah 1.200.000. Itu apabila total jumlah upah yang diterima selama sebulan kurang dari 1.500.000. Untuk lebih mudahnya kita ambil contoh yang kedua. Misalkan di sini jumlah jam kerja yang dilakukan oleh pegawai selama 12 jam, maka jumlah upah sama dengan jumlah jam kerja dikalikan upah per jam kali 30 sama dengan 12 jam dikali 5.000 dikalikan 30, maka jumlahnya adalah 1.800.000. Karena jumlah upah lebih besar dari 1.500.000, maka pajak pun dikenakan sebesar 5%. Maka perhitungan untuk jumlah pajak yang harus dibayarkan adalah pajak sama dengan jumlah upah dikalikan 0,05%. Sehingga 1.800.000 dikalikan 0,05% yang dihasilkan adalah 90.000. Sehingga jumlah terima yang diterima oleh pegawai adalah 1.800.000 dikurangi pajaknya 90.000. Sehingga jumlah upah bersihnya adalah 1.710.000. Beginilah contoh flowchart dari penyelesaian soal logika seleksi yang berada persyaratannya seperti itu. Selanjutnya adalah contoh logika seleksi dengan menggunakan switch case, yaitu buatlah flowchart untuk menampilkan angka antara 1 sampai 5 dalam simbol Morse. Penyelesaiannya pertama kita analisis dulu seperti apa sih simbol Morse untuk angka 1 sampai 5 itu. Nah, dalam angka simbol Morse-nya sebagai berikut. Sehingga apabila kita konversi dalam bentuk flowchart sebagai berikut. Kita start, I merupakan inputan user untuk menentukan angka mana yang ingin dikonversi dalam bentuk Morse dari 1 sampai 5 tadi. Kemudian switch switch I di mana di dalam switch ada I, ini adalah parameter yang berisikan inputan dari user sebelumnya tadi. Jadi misalnya yang diinputkan 1, maka yang akan tampil adalah yang berisikan nomor 1 ini, sehingga konversi angka dari 1 menjadi simbol Morse-nya adalah titik, garis, 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 garis. Begitupun apabila yang dipilih angka nomor 2, angka nomor 3, angka nomor 4, atau angka nomor 5. Seperti inilah bentuk flowchart untuk logika seleksi dengan menggunakan switch case. Selanjutnya tentang logika perulangan, yaitu buatlah flowchart dengan hasil sebagai berikut. Misal inputan 5. Untuk penyelesaiannya ini diinisialisasikan sebagai variabel A, dan yang berikut
menginisialisasikan variabel B, di mana A merupakan variabel yang digunakan untuk mencetak secara vertikal dan B adalah variabel yang digunakan untuk mencetak secara horizontal. Maka untuk pembuatan flowchartnya sebagai berikut. Kita mulai dengan start. Kita ada inputan, variabelnya kita misalkan I, yang merupakan inputan user, dimana pada soal itu diminta inputannya adalah 5. Jadi kita buat I sama dengan 5. Selanjutnya di sini ada perulangan yang memiliki syarat A sama dengan 5 sampai A kurang dari sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 5 sampai dengan, karena nilai A nya 5 maka kita masukkan 5. Kemudian kita buat persyaratan yang kedua, yaitu B sama dengan A sampai B kurang dari sama dengan 5, dimana nilai B sama dengan A sehingga nilai B sama A sama, yaitu 5, dan 5 kurang dari sama dengan 5 karena di sini dia sifatnya 5 sama dengan 5, sehingga kita cetak B, yaitu kita cetak angka 5. Setelah itu B nya akan bertambah menjadi 1, B plus 1, berarti 5 plus 1, 6. Karena di sini batasannya untuk B itu tidak boleh lebih dari 5, sehingga kita cetak enter. Kita turun ke baris bawahnya. Lalu A kita kurangi 1. Jadi sekarang A nilainya 4. 4 kurang dari sama dengan 1. Karena salah, berarti kita menggunakan A sebesar 4. Selanjutnya untuk B sama dengan A, berarti nilai B juga 4. Karena 4 kurang dari sama dengan 5, berarti dia masih tidak melebihi 5, dia bisa digunakan, sehingga tercetaklah angka 4. Selanjutnya kita tambahkan, karena B plus 1, di sini B nya 4, berarti kita tambahkan 1 menjadi 5. Karena B nya 5 dan di sini juga terdapat persyaratan 5 kurang dari atau sama dengan 5, maka kita bisa mencetak 5. Karena di sini sudah lebih dari 5, walaupun kita tambahkan B nya lagi menjadi 6, dia tidak bisa, sehingga kita harus mencetak enter. Jadi kita mencetak baris di bawahnya. Sekarang A nya dikurangi 1 lagi, berarti A nya menjadi 3. Kemudian dari persyaratan itu juga 3 lebih besar dari 1, sehingga kita bisa masukkan nilai B sama dengan A, yaitu 3. Selanjutnya 3 kurang dari sama dengan 5 karena memenuhi syarat, maka kita dapat cetak 3. Selanjutnya kita tambahkan B plus 1, sehingga 3 tambah 1 sehingga menjadi 4. Jadi nilai B sama dengan 4. Karena 4 lebih kecil daripada 5 dan masih memenuhi syarat, sehingga kita dapat cetak 4. Selanjutnya B ditambah 1, berarti 4 ditambah 1, sehingga nilai B menjadi 5. Kemudian karena 5 sama dengan 5, maka kita dapat cetak nilai B, yaitu 5. Selanjutnya karena kita nilai B sudah 5,
apabila ditambah 1 menjadi 6 tidak bisa karena persyaratannya maksimal 5, sehingga kita cetak enter. Seperti itu step-step yang harus kita lanjutkan hingga akan tercetak baris yang terakhir. Dan ini adalah flowchart untuk logika dengan tampilan segitiga siku-siku yang berisikan angka sebagai berikut. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.